Jumpa lagi teman-teman. Saat ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu bagaimana meneliti. Kita tahu bahwa meneliti adalah sebuah upaya yang sistematis di dalam rangka untuk mengumpulkan data sebagai jawaban terhadap masalah penelitian kita. Masalah penelitian itu apa? Masalah sebetulnya adalah sebuah celah, sebuah gap antara apa yang kita perhatikan dalam kehidupan ini, realitas, dengan harapan. Kita tahu bahwa masalah penelitian itu bisa muncul dari berbagai macam cara. Misalnya, kita membaca banyak literatur, dan dari hasil penelitian literatur yang kita baca, ada banyak celah yang kita perhatikan. Misalnya, penelitian itu tidak mengungkapkan secara tuntas aspek-aspek apa saja, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kejadian tertentu. Misalnya, kita meneliti kepemimpinan seseorang di dalam sebuah korporat, perusahaan. Mungkin dari faktor-faktor yang sudah disampaikan oleh penelitian itu belum secara tuntas menjelaskan kepemimpinan sebagai fokus penelitian itu tadi. Mungkin juga ada beberapa hal lain yang menjadi perhatian kita di dalam kenyataan ini. Misalkan kita tertarik untuk menyelidiki kemampuan anak-anak atau mahasiswa di dalam belajar daring yang independen. Beberapa peneliti menemukan misalkan faktor sosioekonomik, faktor keluarga, faktor sosial, faktor dukungan institusi, dan seterusnya, atau faktor dukungan teknologi. Bisa saja dari faktor-faktor itu ada faktor lain yang belum ditemukan, dan ini adalah sebuah celah. Teman-teman, kita tahu bahwa tujuan penelitian itu ada dua. Yang pertama, tujuan saintifik, jadi tujuannya untuk pengembangan, menambah ilmu pengetahuan itu. Ya, biasanya jenis penelitian yang akan kita lakukan dengan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan disebut penelitian murni atau penelitian dasar. Tapi ada juga tujuan dari penelitian itu untuk memecahkan sebuah masalah. Penelitian ini disebut penelitian terapan. Teman-teman, ada berbagai macam penamaan terhadap penelitian. Ada yang disebut dengan penelitian eksplanasi, explanatory research. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel tertentu yang kita teliti dengan variabel-variabel lain. Apa yang menyebabkan kejadian ini? Kemudian ada juga penelitian lain yang disebut penelitian deskriptif. Tujuannya seperti kata deskriptif itu menggambarkan fenomena yang sedang terjadi di tengah kehidupan ini. Misalkan kita ingin menyelidiki tentang fenomena kenakalan remaja, fenomena belajar daring selama masa pandemi. Itu adalah penelitian deskriptif. Sehingga kita dengan menggambarkan secara tuntas fenomena ini, maka akan terjadi gambaran yang komprehensif sehingga pembaca akan mengerti dengan baik. Kemudian ada penelitian yang namanya asosiatif. Ada dua jenis, yaitu penelitian korelasional, hubungan, dan penelitian pengaruh. Nah, terkait dengan penelitian korelasional, ini adalah penelitian yang mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y. Misalkan teman-teman ingin meneliti apakah ada hubungan makan pagi, sarapan pagi dengan kemampuan orang berkonsentrasi. Apakah semakin dia punya kecenderungan makan pagi, konsentrasinya semakin baik, atau sebaliknya. Demikian juga penelitian pengaruh. Penelitian pengaruh tujuannya adalah untuk mencari apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sehingga dengan adanya penelitian regresi ini, penelitian pengaruh ini, kita bisa memastikan, oh ternyata memang ada pengaruh, atau pengaruhnya kecil, atau kuat, dan seterusnya. Hingga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian yang memberikan kontribusi kepada penyelesaian masalah, dan mampu memprediksikan kejadian yang akan datang. Teman-teman, dalam penelitian kita harus pastikan bahwa input itu baik, demikian juga prosesnya dan output. Input itu terkait dengan rumusan masalah, kemudian metode penelitiannya harus jelas, desain penelitiannya seperti apa, kemudian instrumen
penggalian datanya seperti apa, kemudian juga pada analisis datanya. Nah, di dalam proses itu artinya selama kita melakukan penelitian, kita harus pastikan kita sudah melakukan prosedur penggalian data yang benar. Sehingga data yang benar kita analisis dengan benar, maka proses juga baik, sehingga hasilnya pun dapat dipertanggungjawabkan. Itu namanya penekanan terhadap aspek input, proses, dan output. Kalau kita berbicara tentang jenis penelitian, ada juga disebut penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sebenarnya istilah ini kembali kepada jenis data. Jika penelitian kita datanya berorientasi dapatkan di dalam bentuk verbal, ekspresi, gaya bicara atau informasi yang disampaikan melalui misalkan interview, itu disebut penelitian kualitatif. Tetapi bila datanya itu berupa angka, ya secara numerik, maka jenis penelitian ini disebut penelitian kuantitatif. Bila ada perpaduan antara data kuantitatif dan kualitatif, ini menjadi sebuah desain mix method, maka penelitian campuran. Teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Terima kasih.